Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu di channel Guru Muda. Pada video ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat checklist tugas yang telah dibuat oleh siswa. Gunanya apa? Ini untuk merekap mana siswa yang sudah mengerjakan tugas, mana yang belum, sehingga bisa kita dengan mudah mengetahui untuk kemudian mengingatkan setiap pertemuan secara daring tentunya Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu yang telah saya buat rekap nilai. Ini sangat mudah penggunaannya. Misalkan dari Classroom di sini, dari Classroom sebagai tempat tugasnya. Di sini misalkan untuk kelas ini sudah saya koreksi dan ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan sehingga belum dinilai. Nah, misalkan ini masih ada yang 6 diberikan, 16 dinilai. Berarti 6 diberikan ini yang belum mengerjakan Bapak Ibu. Nah, di sini ada 6 yang belum mengerjakan, Alvaro Maria Putri ini. Kemudian ini yang kelas 7B ini. Nah, di sini kita isikan mana yang sudah diisi, yang sudah mengerjakan kita centang, dan mana yang belum jangan dicentang. Nah, supaya apa? Nanti siswa juga akan mudah untuk kita ingatkan seperti itu. Kemudian tanggalnya ini diisi tanggal pembelajarannya kapan. Nah, sehingga akan terlihat tanggal berapa saja siswa mana yang belum mengerjakan. Dan ini bisa dibagikan kepada siswa dan bisa dibuka melalui HP sehingga sangat mudah untuk mengingatkan kepada siswa. Baik, seperti itu untuk gambarannya. Nah, bagaimana caranya? Untuk caranya, silakan Bapak Ibu buka tab baru dan klik 9 titik ini dan pilih yang namanya spreadsheet. Nah, ini. Kemudian di sini Bapak Ibu silahkan klik yang kosong ini. Nah, kemudian ini seperti Excel ya Bapak Ibu ya. Jika sudah terbiasa, nah hampir sama seperti itu. Hanya saja ini penggunaannya secara online sehingga bisa di-share secara langsung. Kemudian di sini berikan judul. Mohon maaf. Seperti ini. Kemudian buat tabel. Seperti biasa tabelnya seperti ini. Kemudian ini ada tanggal. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian disesuaikan seperti biasa saat membuat sebuah Nah, ini bisa disesuaikan dengan jumlah siswanya. Misalkan saya buat seperti ini 4 saja untuk contoh. Di sini. Nah, ini nanti diatur seperti biasa Bapak Ibu. Untuk tanggalnya. Nah, ini seperti ini bisa disesuaikan, mengkopinya klik Ctrl C seperti biasa dan ini dipastekan untuk ukurannya, misalkan sampai sini. Klik kanan dan tempel khusus. Hanya tempelkan lebar kolom di sini ya Bapak Ibu. Maka sudah otomatis kecil-kecil seperti ini. Nah, untuk tanggalnya kita merge cell. Caranya seperti ini. Nah, klik ini, gabungkan sel. Kemudian rata tengah. Nah, ini sudah seperti ini. Tinggal kita memberikan sisipkan ya. Kemudian di sini ada kotak centang Bapak Ibu. Silahkan diklik ini. Nah, sudah ada kotak centang di sini untuk checklistnya. Nah, kemudian tinggal kita seret saja ke bawah dan ke kanan.
maka secara otomatis sudah terisi di sini seperti ini. Kemudian untuk tabelnya juga seperti biasa. Untuk membuat tabel di sini ada batas. Nah, jadi sangat mirip dengan Excel Bapak Ibu. Kemudian di sini nanti diberikan jarak yang panjang. Nah, ini kita gabungkan sel. Kemudian rata kiri kanan, tengah maksud saya. Kemudian ini juga rata tengah. Ini juga. Nah, sudah seperti ini Bapak Ibu. Untuk membuat tabelnya sangat mudah. Silakan nanti bisa dicoba sendiri. Tentunya ini ini belum digabungkan selnya. Nah, ini kemudian sangat mudah ya. Nah, ini sudah, tinggal nanti kita menggunakan untuk merekap nilainya. Misalkan Bapak Ibu sudah memiliki tugas yang sudah dikoreksi, maka tinggal dibaca saja di sini Bapak Ibu. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui, supaya ini bisa digunakan, maka Bapak Ibu harus memastikan bahwasanya siswa yang ada di kelas ini adalah semua siswa dan jumlahnya pas, sehingga nanti saat kita menghitung orang siswa yang belum mengerjakan di sini adalah siswa yang memang belum mengerjakan, karena sebagian kelas itu ada siswa yang belum masuk atau akunnya double, sehingga nanti akan membuat rekapan itu membingungkan seperti itu. Jadi di sini pastikan bahwasanya misalkan kelas 7B ini di sini ada yang namanya anggota. Bapak Ibu pastikan bahwasanya jumlah siswanya ini 28 atau sesuai dengan jumlah siswa di kelas tersebut, sehingga tidak ada yang double ataupun ada yang belum masuk, dan dipastikan bahwasanya semua siswa di sini adalah sesuai dengan siswa yang ada. Seperti itu, sehingga nanti saat kita merekap di tugas kelas ini, maka ini jumlah yang belum mengerjakan adalah memang yang betul-betul belum mengerjakan. Seperti itu. Nah, kalau sudah, tinggal nanti kita cocokkan mana yang belum, di tanggal berapa, misalkan tanggal 22 Juli. Di sini 22 Juli. Misalkan di sini seperti ini. Nah, di sini kan seperti ini ya, Bapak Ibu, bisa kita atur ke atas dengan cara di blok seperti ini dan pilih yang ini, rotasi teks, pilih yang putar ke atas. Nah, seperti itu. Kita rekap mana yang belum mengerjakan di tanggal 22 Juli ini. Misalkan ini Caca belum mengerjakan, jangan dicentang seperti itu. Ini sudah berfungsi sebagai rekapan. Memang masih manual Bapak Ibu. Seperti kita harus mengisi sendiri seperti itu. Nah, untuk itu kita memudahkan Bapak Ibu juga, ini diberikan judul rekap nilai tugas, misalkan seperti itu. Contoh. Ini sudah sebagai fungsinya untuk merekap. Bagaimana caranya untuk membagikan kepada siswa? Silahkan nanti kalau sudah, silahkan Bapak Ibu klik ini, bagikan di sini. Nah, di sini akan diminta semacam konfirmasi. Silahkan klik yang bawah ini, bagian dibatasi, diklik. Bapak Ibu silahkan diklik di sini, panah kecil ini, kemudian siapa saja yang memiliki link. Artinya siapa saja yang nanti memiliki link ini bisa melihat rekapan ini. Kemudian jangan lupa untuk disalin linknya dan klik selesai. Nah, ini sudah bisa dilihat oleh siswa ya. Contohnya Bapak Ibu, kita akan buka di tab penyamaran. Ya, kita pastekan tadi
Ini kita bertindak seolah-olah sebagai siswa ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada. Dan ini kita sebagai siswa hanya bisa melihat, tidak bisa ikut mencentang. Jadi ini yang mencentang hanya guru yang bersangkutan. Nah, ini linknya tadi bisa di-share ke grup kelas untuk bisa mengingatkan siswa ke setiap pekannya. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita mencentang di tanggal-tanggal berikutnya, ini akan secara otomatis berubah saat siswa membuka link. Jadi tidak perlu setiap kita mengubah itu kemudian meng-share linknya lagi. Tidak perlu karena sudah otomatis berubah. Nah, seperti itu sangat mudah. Kemudian bagaimana caranya? Misalkan ini sudah berganti hari. Sudah kita tutup di sini. Kemudian kita akan merekap lagi di hari yang lain. Nah, misalkan di hari pertemuan yang akan datang kita rekap lagi. Bagaimana caranya? Bapak Ibu kembali seperti tadi, buka tab yang baru, kemudian masuk ke yang tadi ya, spreadsheet tadi ya. Nah, ini. Kemudian cari file yang tadi akan diubah. Nah, ini rekap nilai tugas dan contohnya. Nah, seperti ini nanti sudah akan terbuka secara update. Nah, tinggal nanti kita merekap kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Atau juga nanti bisa dibuat ini sebagai yang namanya bookmark. Bookmark itu sebagai penanda. Kita klik bintang di sini, kemudian tambahkan bookmark juga bisa, dan kita klik selesai. Nah, maka secara otomatis apabila kita membuka Google Chrome ini, kita bisa langsung sewaktu-waktu membuka tadi dengan cara klik titik 3 ini. Kemudian di sini ada bookmark. Nah, di sini nanti sudah ada tadi ya, rekap nilai tugas. Karena kita sudah membuat bookmarknya. Kita klik sudah otomatis akan muncul di sini. Seperti itu Bapak Ibu, semoga memudahkan. Ini sebagai cara untuk membuat siswa juga tertib. Karena seringkali kalau tidak seperti ini sangat dibuat tidak akan dinilai dan sebagainya. Seperti itu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.